Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Di video kali ini, kita pegang HP yang namanya unik, tampangnya biasa banget, tapi beberapa speknya tergolong luar biasa buat harganya. Langsung aja, gue David dari Rekomentar, dan ini dia review lengkap untuk Realme Narzo. Kalau kalian bingung, kenapa seri ini dinamai Narzo? Sama, kita juga bingung. Kayak random aja gitu namanya. Kalau googling sih katanya singkatan itu dari fitur unggulan HP-nya. Ya mungkin aja, kita anggap aja bener deh. Tapi tetap nggak menjawab kenapa Narzo. Kenapa bukan Realme Cilok misalnya, atau Realme Jamet, atau apa kayak gitu. Entahlah, mungkin yang kasih nama ngefans sama personil cagur kali ya. Walaupun begitu, Realme Narzo yang masuk ke Indonesia beda dari Narzo 10 atau Narzo 10A yang dijual duluan di India. Realme Narzo ini persis kayak Realme 6S untuk pasar Eropa atau Realme 6i di India. Cuma beda di memorinya aja. Makanya nggak aneh nih kalau secara spesifikasi cuma diturunin dikit beberapa aspeknya dari Realme 6 yang bikin harganya bisa di bawah 3 juta. Tepatnya 299 juta rupiah alias kembali 1000 doang sih. Buat RAM 4GB dan memori internal 128GB. Oke, sekarang kita bahas satu-satu fitur pembentuk kata Narzo. Pertama, next level kamera. Ada 4 kamera belakang di Realme Narzo ini dengan kamera utama wide 48MP, ultra wide 8MP, makro 2MP, dan kamera portrait black and white. Ditambah lagi kamera depan 16MP berbentuk lubang di kiri atas. Jadi cuma beda di kamera utamanya aja dibanding Realme 6, sisanya sama. Pertanyaan pentingnya, next levelnya dibanding apa ya? Bandingin sama Realme 5 Pro yang launching hampir setahun lalu aja kurang lebih sama spesifikasinya. Bandingin sama kompetitor yang harganya setara juga ada yang sensornya bahkan lebih gede. Walaupun begitu, kita cukup puas lah sama hasil foto dan video dari kameranya buat harga segini. Seperti biasa, hasil foto di HP-HP Realme saturasi warnanya tergolong lumayan tinggi, jadi warnanya kelihatan lebih ngejreng. Apalagi kalau kalian nyalain chroma boost-nya. Buat kamera utama, gambarnya lumayan tajam dan dynamic range-nya juga oke. Zoom-nya bisa maksimal sampai 10 kali. Ultra wide-nya oke lah buat jadi opsi lebih lebar, tapi menurut kita hasilnya cukup aja. Gitu juga lensa makro 2MP yang hasilnya sebenarnya jelek, tapi ada mulu nih di HP tengah-tengah atau tengah ke bawah. Entah siapa yang sering pakai nih. Sementara hasil selfie-nya juga lumayan oke. Cuma bokehnya masih bisa diimprove lah, biar nggak banyak yang kepotong-potong gini. Sementara foto malam bukan jadi kekuatan HP ini. Tapi buat harga di bawah 3 juta, masih tergolong oke lah. Ada fitur night mode yang di beberapa kondisi bisa bantu, tapi kadang nggak terlalu ngaruh juga sih. Night mode ini bisa dipakai di kamera utama, ultra wide, serta selfie-nya. Cuma, saran kita nggak usah dipakai lah ultra wide-nya kalau malam. Selfie-nya juga malah berkurang kualitasnya menurut kita kalau pakai night mode-nya. Buat videonya, bisa sampai 4K 30fps atau 1080p 60fps untuk kamera belakangnya, serta 1080p 30fps untuk kamera depannya. Stabilisasi di 1080p tergolong oke. Ditambah lagi, ada fitur Ultra Steady, jadi lebih stabil lagi nih buat kamera utamanya. Jadi ini untuk hasil selfie-nya maksimal di 1080p. Kira-kira kayak begini hasilnya. Ya not bad lah buat 3 juta. Ini sekarang kalau misalnya kalau kena matahari, kira-kira kayak gini. Tetap lebih fokusin ke mukanya dibanding ke langitnya. Jadi langitnya agak buram. Selain itu, fitur lainnya ada panorama, time-lapse, mode expert, dan juga ada slow-mo sampai 240fps untuk kamera belakang dan 120fps buat kamera depannya.
Lanjut, A-class prosesor. Yang ini kita setuju deh. Chipset yang dipakai salah satu yang paling kenceng buat harga di bawah 3 juta. MediaTek G90T, yang emang didesain buat performance dan gaming. Buat patokan awal, lihat aja nih hasil benchmarknya. Untuk pemakaian sebenarnya, kita juga nggak ada komplain buat HP ini. Meskipun RAM 4GB-nya bukan yang paling gede secara angka. Tapi kombinasi hardware-nya udah cukup banget buat pemakaian harian yang tergolong normal, dengan sesekali buat gaming juga. Kemampuan prosesornya tinggi, cuma kadang belum dioptimasi aja. Contoh nih, buat setting maksimal gamenya. CODM bisa mentok di low max atau di very high. Tapi Mobile Legends belum bisa sampai grafik ultra. Gitu juga PUBG cuma bisa sampai smooth ultra atau HD high. Padahal HP lain yang pakai chipset yang sama bisa sampai smooth extreme dan HDR ultra. Kemudian huruf R yang ngebahas baterainya. Kita bisa bilang nih, baterai 4300 mAh-nya bukan yang paling remarkable, walaupun cukup banget buat dipakai seharian. Dari hasil tes kita, bisa tembus 7 jam untuk pemakaian dengan refresh rate 90Hz. Harusnya bisa lebih irit nih kalau kalian ubah settingnya ke auto atau ke 60Hz aja. Tapi kita selalu tes di kemampuan maksimal setiap HP. Yang menurut kita lebih remarkable itu justru di chargernya. Realme Narzo ini support untuk fast charging sampai 30 watt. Yang bikin HP ini jadi yang kemampuan chargingnya paling kenceng untuk smartphone dengan harga di bawah 3 juta. Dengan catatan, kalian punya chargernya. Soalnya dalam kotaknya, kalian cuma bakal dikasih charger 20 watt aja. Ya, namanya juga lebih murah, jadi ada yang dikurangin dibanding Realme 6-nya. Biarpun gitu, 20 watt aja udah kebut kok. Dalam setengah jam dari kosong bisa keisi 45%. 1 jam 90%, dan kalau mau full banget, kira-kira butuh 80 menit lah. Poin keempat mungkin yang paling bisa diperdebatkan nih. Zenith of Design. Zenith artinya puncak. Ya, jadi kira-kira artinya desain level tertinggi lah kayak begini. Mungkin ini yang bikin HP Realme, mulai dari Realme 3, desain bagian belakangnya kayak gini semua. Mau yang murah, mau yang mahal, mirip-mirip lah kayak begini bentukannya. Kali aja desainernya mikir, udah paling bagus kayak begini, gak usah diutak-atik lah. Modul kamera memanjang ke bawah di pojok kiri atas, serta tulisan Realme di pojok kiri bawah. Paling sesekali aja ada yang dipindah ke tengah, atau mungkin seri C doang yang suka beda modelnya. Sisanya paling beda di gradasi warna aja, sama di sensor fingerprintnya. Apalagi, warna di Realme Narzo ini cuma 2, just black dan just white, alias hitam aja atau putih aja tok. Ya bener aja sih, yang kita pegang beneran hitam doang. Cuma ada siluet tipis aja kayak di Realme 6, tapi tipis banget ini. Desain layarnya pakai kamera depan model punch hole di pojokan. Bagian atasnya kosong, di sisi kanan ada tombol power yang merangkap sensor fingerprint. Di bawah ada speaker, port USB Type-C, mic, dan ada headphone jack. Sementara di sebelah kiri ada tombol volume dan slot SIM card. Dengan SIM tray-nya yang udah pakai triple slot. Terakhir soal displaynya. Ada yang spesial nih dari layar 6,5 inchinya. Dengan panel IPS dan resolusi Full HD+, sama kayak Realme 6, layarnya juga dapat refresh rate sampai 90Hz. Kalau masih kurang wah kedengarannya, Realme Narzo ini jadi HP termurah di Indonesia yang bisa kasih layar dengan refresh rate di atas normal atau 60Hz. Refresh rate ini bisa dipilih 90Hz, 60Hz biasa, atau auto jadi diatur otomatis sama sistemnya. Kemampuan refresh rate lebih tinggi ini bikin user experience-nya jadi terkesan lebih smooth daripada biasanya, terlebih buat scrolling. Tampilannya juga didukung antarmuka Realme UI berbasis Android 10, yang terkesan simple dan tetap enak dilihat. Selain fitur-fitur unggulan menurut Realme, ada lagi nih yang belum disebut. Tiap versi OS Realme ada fitur tambahan yang disebut Realme Lab, buat uji coba apa suatu fitur layak buat jadi fitur permanen. Di versi Realme UI 1.0 ini, ada dual mode audio, yang memungkinkan untuk connect dengan earphone, Bluetooth, dan kabel sekaligus. Jadi makin banyak nih pilihan buat audionya selain buat setting equalizer aja. Kalau suara speakernya sih standar aja. Dengan satu speaker di bawah, kira-kira kayak beginilah.
Sayangnya yang belum ada di sini itu fitur NFC, yang sekarang udah ada di beberapa HP harga 2 jutaan. Selebihnya udah oke lah menurut kita buat harganya. Nah, itu dia tadi Realme Narzo. Buat harganya yang nggak salah sih kalau dibilang 2 jutaan, HP ini bisa kasih berapa hal yang lebih dibanding pesaingnya di bawah harga 3 jutaan. HP ini juga jadi yang termurah, yang bisa kasih kalian pengalaman layar di atas 60Hz kayak biasa. Gitu juga chipset yang kebut, sama charger yang paling kencang di kelasnya. Kekurangannya paling dari sisi desainnya yang ngebosenin banget, sama kalau misalnya ada NFC pasti lebih jos lagi. HP ini jelas recommended banget, buat kalian yang mentingin hardware kalau nyari smartphone baru, dan dengan budget yang di bawah 3 juta. Apa Realme Narzo ini paling cocok buat kalian? Bisa iya, bisa enggak. Langsung aja deh, cek di rekomentar.com buat tahu yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian kayak gimana sih. Nah, itu pendapat kita loh ya. Gimana kalau menurut kalian tentang Realme Narzo ini? Langsung aja deh, komen-komen di bawah. Oke, segini dulu deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau dirasa bermanfaat kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, dan see you.